Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali lagi melihat suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada seorang ibu yang merupakan seorang Kristen. Dia berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Mungkin bagi seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya, ibu ini cukup nekat untuk masuk ke dalam room diskusi yang di dalamnya ada Ustadz Suma bersama kawan-kawannya. Akan tetapi kita akan melihat bagaimana ibu ini dengan secara luar biasa dipakai Tuhan untuk membungkam, bahkan membuat Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya kewalahan menghadapi ibu ini. Apalagi mereka membahas tentang iman keyakinan orang Kristen seperti itu. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Cuma mau share screen Ya. nanti. Ya. Enggak. Oke. Ini Saya jadi buka kok ini share screen-nya. bentar. Jadi kan kesepakatannya kita di TikTok kan Kak Zuma harus lampirin data, nanti share screen nggak lampirin data. Anda tinggal baca di People. No. Saya tidak suka dengan diskusi yang seperti itu. Lebih baik kamu bawa data kamu. Kalau dengan cara seperti itu saya tidak suka. Tidak akademis. Ada teman-teman Muslim yang bisa share screen Nanti di sini. ada nanti. Bang Ali, Kang Ali itu lebih silakan baik. untuk share screen ya. Ya, artinya Jadi- teman-teman kita ini tidak percaya Bible-nya. Mereka harus Bukan, percaya Bible. saya tidak perlu untuk kamu disclaimer seperti itu. Saya perlunya adalah secara Ketika saya berkata fair, satu gitu loh. Yohanes 1 ayat 1 nomor 1, kamu nggak percaya gitu. Aku nggak peduli dengan omongan kamu Kak Zuma. Oh, Yang peduli adalah dari aturan awal yang hingga dibuat akhirnya. untuk menyusahkan dirimu Ya. sendiri. Nggak apa-apa. Nanti aku bantu Eh, screen. Ya, Bang Zuma. jadi gini Pak, bukannya saya apa, jadi biar lebih apple to apple toh, ketika saya bawa data, beliau juga bawa data. Jadi enak ditonton. Kalau cuma saya doang bawa data dan beliau tidak, saya rasa itu tidak apple to apple gitu loh. Saya tidak ingin membuat martabat atau harga dirinya Pak Zuma jatuh gitu loh, karena hanya saya sendiri yang bawa data gitu Pak. Justru saya ditertawakan umat Muslim kalau saya nggak hafal Bible. Kupikir nggak Saya hafal jadi Al-Quran, Pak. apologet tapi nggak hafal. Itu lucu menurut teman-teman Muslim gitu. Kalau hafal Harus Al-Qurannya, diplototin dulu, dibuka dulu, baru aku baca. kalau Teman-teman Al-Qurannya Muslim dibaca tertawakan nggak Pak? saya nanti gitu loh. Oh alah pantes, Iya, nggak apa-apa lah. Sudah Saya bahasa maklum, Indonesia Pak. nggak hafal pula kan konyol. Iya saya maklumin aja. Oke, kita mulai. Lanjut. Gimana? Iya, Ya. silakan. Siap ya. Oke, selamat malam, selamat datang Bang Zuma dan rekan-rekan Muslim yang hadir. Recordnya belum nih, Ain? Mana recordnya? Ini udah ada pada yang live nih, MDM live, M3. M3 live, MDM live, Alif channel live. Ya. Recording in progress. Oke, selamat malam. Assalamualaikum dan rekan-rekan Muslim. Assalamualaikum. Ya, malam ini kita mau berdiskusi lintas agama ya. Ya, antara narasumber Muslim, Bang Zuma dan Sis Minayong mewakili kekristenan. Nah, aduh, ini Pak Abdul bocor suaranya ya. Jadi ini berasal dari TikTok di komal saya juga tadi, bahwa Minayong akan menelanjangi Quran ya, bahwa kenapa dongeng-dongeng legenda Yahudi itu terdapat di kitab suci Al-Quran. Kan begitu ya Minayong ya? Apa saya Lebih salah? lebih tepatnya kita membahas tentang kekristenan yang dimana bidat-bidat aliran sesat yang diambil oleh Al-Quran sendiri, gitu Pak. Oke. Jadi begitu ya Bang Zuma. Jadi temanya udah disepakati. Iya. Saya ikut aja, apapun dibahas saya ikuti iramanya. Silakan. Oke. Kita pakai durasi yang 5 menit aja, mulai dari opening statementnya Minayong 5 menit. Silakan. Ya ini timernya udah jalan belum? Pak? Belum ya? Belum. Timer. Belum. Ya? Oke, tolong di share screen dong Mas. Belum ada timer. Kita dari
Nanti itu timer secara manual aja ya. Nah, aku sportif ke orangnya. Ya. Oke. Oke. Dimulai di saat saya berbicara ya, Tok ya. Tapi sebelum itu saya mau berdoa dulu, boleh nggak, Tok? Dan teman-teman muslim? Sebentar saja. Boleh. Untuk kita semua di sini. Baik. Oke. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, Allah pada malam hari ini, kami hadir semua di sini ingin membahas mengenai Engkau melalui ajaran-ajaran dan hikmat-hikmat yang pernah Engkau berikan pada kami. Allah yang Maha Rahim, limpahkanlah Roh Kudus-Mu terhadap kami, terhadap saya, terutama dan terhadap Kak Zuma, agar apa yang kami sampaikan sesuai dengan kemauan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan seperti Engkau yang telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada para pendahulu kami, nabi-nabi kami seperti Nabi Musa dan yang lainnya, dan di perjanjian baru seperti para rasul dan para murid dalam menulis mengenai Engkau yang maha mulia, mengenai Engkau yang maha misterius bagi manusia yang tidak bisa ditembus oleh akal manusia. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu kepada kami mengalir pada malam hari ini agar kami dapat mampu menyenangkan hati-Mu. Kami doakan ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami deraskan permohonan ini kepada Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersatu dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, teman-teman, saya mulai ya. Waktu dimulai. Ajaran-ajaran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan, tetapi dikutip kembali oleh Al-Quran. Ini pembahasan yang menurut saya sangat bagus sekali, teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali yang mengatakan kekristenan itu sesat, semuanya sesat, apa pemahaman kalian juga sesat karena tidak sesuai dengan Allah. Oke, mari kita lihat apakah sesuai dengan Allah atau sebenarnya sudah pernah dibahas oleh kekristenan sendiri. Pertama, sekte sesat triteisme dan koloidarianisme. Next. Dalam surah Al-Maidah ayat 73 sama surah 55 ayat 119, Quran sebenarnya bermaksud untuk mengkritik kekristenan. Padahal justru sekte sesat triteisme dan bid'ah koloidarianisme yang harusnya dikritik oleh mereka. Di mana kalian bisa baca sendiri di terjemahannya ya, karena saya umat terjemahan dan nggak mungkin saya bawa bahasa Arab karena nanti akan dimarahin. Sebab orang yang belajar bahasa Arab juga pasti harus belajar terjemahan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Itu yang dikatakan. Lalu, apakah ini sesuai dengan kekristenan? Jelas, kritik ini salah, alamat, dan minus nilai sejarah ya. Karena kita tidak pernah menuhankan Maria. Nah, apa sih koloidarianisme? Koloidarianisme ini merupakan ajaran yang berkeyakinan bahwa Tritunggal sendiri terdiri atas Allah Bapa, Allah Putra, Sang Putra, serta Maria, dan bahwa Sang Putra hasil perkawinan Allah Bapa dan Maria. Jelas banget kan teman-teman? Teman-teman muslim pasti tahu. Komentar ini bagaimana? Ini sering kalian melontarkan, bukan? Sayangnya ajaran ini ditolak kekristenan, itu ditulis oleh Bapak Gereja kita, Epifanius, dalam risalahnya di Panarion 79 ayat 1-4. Sekarang tubuh Bunda Maria memang adalah suci, tetapi itu bukanlah Allah ya teman-teman ya. Jadi Bunda Maria bukanlah Allah. Next. Oke. Blunder sekali kalau mengatakan Quran itu benar gitu. Karena mengutip ajaran sesat Kristen, lalu menganggap itu adalah ajaran Kristen. No, sama sekali teman-teman. Karena itu adalah pemahaman yang bukan dari kekristenan sendiri dan bukan diajarkan oleh Kristus, yang dilanjutkan oleh para rasul, dari para rasul kemudian oleh bapak-bapak gereja ya, murid-murid mereka. Oke, next ya. Next. Selanjutnya sekte sesat Sabellianisme. Dalam surah Al-Maidah ayat 17-18, Quran bermaksud mengkritik kekristenan kembali, tapi justru sekte sesat Sabellianisme lah yang dikritik. Teman-teman bisa baca sendiri di dalam Quran kalian sendiri ya. Tidak mungkin saya mengajarkannya karena saya bukan pengajar bahasa Arab. Untuk for your information, Sabellian itu merupakan ajaran sesat dengan keyakinan bahwa Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 karakterisasi dari satu Allah, alih-alih 3 pribadi yang berlainan dalam suatu keilahian. Ini jelas sekali, kalian tahu pasti. Ini opini siapa teman-teman? Ya pasti dari iman kalian sendiri ya. Ya kan teman-teman muslim? Next. Ya, seperti perulangan yang sangat blunder. Quran mengutip ajaran sesat Kristen, lalu menganggap itu adalah ajaran Kristen. Wow, kenapa ya Quran mengambil semua yang telah menjadi sampah, yang telah dikutuk oleh gereja? Kita tidak tahu, nanti kita akan serahkan pada pemilik kitabnya ya. Logika sederhana, sebuah klaim teologi yang minus history itu sama dengan fiksi. Oke, next. Ajaran sesat Serintus, adopsianisme, dan nestorianisme. Dalam surah Maryam 88-93, Quran bermaksud mengkritik kekristenan kembali, tetapi justru salah. Ajaran sesat Serintus, adopsianisme, nestorianisme yang harusnya dikritik. Teman-teman bisa buka sendiri ya, kitab kalian. Next.
Next, ya, adopsionisme itu adalah ajaran sesat yang keyakinan bahwa Yesus terlahir sebagai manusia biasa, teman-teman. Kalau bukan lagi, siapa yang memiliki iman seperti itu? Ini kalau saya bawa semuanya sangat banyak, teman-teman. Lalu, yang adopsionisme dan bawahnya, Pak. Nah, ya. Next, Arianisme ada beragam bentuk penyangkalan terhadap keilahian Yesus, tetapi semuanya mengajarkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Bapa. Siapa lagi kalau bukan kalian sendiri yang beropini demikian, bukan? Bahkan itu kalian imani. Dan filantropis merupakan keyakinan bahwa Yesus manusia belaka. Tidak baik Allah itu menjadi ilah atau Tuhan. Oke, terima kasih. Waktu habis, sis. Ya, silakan bro, sampai 21.25, silakan. Sebelum Bang Kaisar, apa nggak bisa ditampilkan ini ya, timernya ya? Oke. Biasanya kan kita debat ini itu timernya nampak gitu, Bang. Iya. Tolip, lu aja resen bro, tolong bro. Tolip. Yang toilet, Timer, resen. Monitor gak nih? Tolip. Ya doa aja dulu, tadi kita udah doa. Ya, berdoa aja dulu bro, sebelum sambil nunggu. Bang Alif ada timer Bang Alif. Gak bisa buka kamera ya, nih. Pamer, bikin doa. Tadi kan Kristen bikin doa, Ustadz Talib bikin doa lah. Biar imbang. Dikasih co-host. Kang Tolip dikasih co-host. Talib, silakan atau Bema? Ya. Mana? Kang Talib. Oh iya. Si Tolip. Nggak bisa buka kamera. Nggak bisa buka kamera. Maksudnya doa. Di ini ya peraturan. Udah coba buka. Sekarang buka Tolip. Kameranya coba. Udah tuh tinggal disenterin aja. Ya. Oke, kami persilakan bagi pihak muslim untuk sebelum Bang Zuma berbicara, kita kasih waktu untuk doa dulu karena tadi kan doa Kristen udah, biar imbang lah. Ya Ustadz Alif atau siapa yang mimpin nih? Ustadz Budi, Bema. Mungkin langsung sama Guru Unda. Silakan aja deh. Silakan aja. Silakan Bang Alif. Oke. Baik ya, mungkin singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adami sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wal ihwanina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minal amat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil musyrikin wangsurna ala qaumil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu aja. Amin. Terima kasih. Ya, silakan Bro Zuma, waktu dimulai dari Bro berbicara. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, ini berisik Salam di sini. dan taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada sahabat-sahabat yang ada di sini, terima kasih karena telah menyiapkan ruang ya. Yang pertama tadi membahas tentang surah Al-Maidah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dikatakan ini salah katanya. Tapi pada konsep di dalam agama Kristen yang ada hari ini, Yesus itu adalah 100% manusia, 100% ilahi. Dan itu diajarkan dari sejak dahulu sampai hari ini. Ya. Pada tahun 431, tokoh-tokoh gereja sedunia bertemu di Konsili Efesus, mengesahkan Bunda Maria sebagai ibu Tuhan. Itu harus dipahami itu. Jadi, ketika Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 116, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qultan linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang Kristen untuk menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada Allah? Jadi memang dari sejak dulu Maria itu menduduki posisi tinggi. Kalau hari ini Kristen yang ada di Indonesia tidak mengimani itu karena datang belakangan. Ya, kita perlu tahu bahwa Konsili Konstantinopel tahun 722 Masehi itu menggeser posisi Bunda Maria. Digantikan oleh siapa? Diganti oleh Roh Kudus. Jadi Al-Quran tidak pernah keliru menerangkan itu.
Kalau hari ini kemudian kita tanya kepada teman-teman Kristen, apakah Yesus itu kemudian hari ini adalah bidat menurut ajaran Yesus itu sendiri? Saya katakan ya. Tadi di awal teman-teman kita siapa tuh, Mbak Mina membawa pernyataan Allah yang Maha Rahim. Itu di mana diambil kata-kata kayak begitu? Yesus tidak pernah mengajarkan itu kepada Bani Israel. Allah yang Maha Rahim. Bukti Anda bidat. Ya. Yesus juga tidak pernah menyebut nama Yesus. Ibunya juga tidak pernah menyebut nama Yesus. Muncul Kristen sekarang menyebut nama Yesus. Anda bidat. Yesus itu disebut Yesua di dalam pengajarannya. Yesus kemudian ibadahnya di mana? Bait suci. Tempat orang-orang berkumpulnya, orang-orang yang sebelum masuk ke rumah ibadah itu bersunat, mandi, membasuh tangan, membasuh kaki, melepaskan alas kaki, masuk di dalam, tidak ada kursi, tidak ada meja, mereka berdiri dan sujud menyembah kepada Tuhan. Yang Anda lakukan hari ini? Pernah diperhatikan Yesus? Tidak. Tidak. Jadi nggak usah terlalu jauh kemana-mana. Yang Anda gali Al-Quranul Karim, Al-Ma'idah ayat 119, kemudian Ali Imran 73, itu semua sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Anda. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran tidak ada yang salah. Semua itu kebenaran. Nah, kalau berbicara mengenai ajaran bidat, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tapi itu yang Anda imani sekarang, bidat. Bahkan Yesus tidak pernah mengatakan kelompok pengikutnya itu adalah Kristen, Katolik, Protestan. Ya. Tapi Anda menamakan golongan Anda itu sekarang sebagai golongan Kristen, Katolik, Protestan, Advent, dan seterusnya. Itu bidat. Yesus menyembah hanya kepada Allah, menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kesaksian Yesus terhadap dirinya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi kesaksian Kristen. Kesaksian Yohanes saja kalah. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Yesus utusan Bapa. Ending dari pengajaran Yesus ketika datang kepada Bani Israel, utusan Bapa. Bukan bukan Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Tapi Anda imani Yesus itu sekarang sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mengosongkan diri, tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Itu bidat. Demikian. Oke, terima kasih. Ya, giliran Sis Minayong untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. 5 menit. Silakan, Minayong. Oke. Share screen, Pak, Mas Bro. Saya berbicara ketika waktu dijalankan ya. Oke, kita kembali lagi di slide yang pertama ya teman-teman. Sepertinya Pak Zuma ini tidak menyimak dari awal ya, bahwa ajaran itu sebenarnya bukan diajarkan oleh Yesus sendiri, pemahaman-pemahaman sesat-sesat seperti itu. Makanya kenapa dikutuk oleh kekristenan sendiri, oleh para murid-murid Rasul, yang pasti jelas, mungkin Muslim juga mengenal yang namanya mata rantai, ya kan? Tidak mungkin mereka tidak mengenal mata rantai, tetapi kekristenan lebih dulu mengenal mata rantai. Yakni di mana Yesus sendiri mengajarkan, kemudian diteruskan oleh para Rasul, kemudian diteruskan oleh murid-murid para Rasul, dan berlangsung sampai sekarang. Lalu buat apa sih pemahaman-pemahaman itu disesatkan atau dikutuk oleh kekristenan, Mina? Tentu karena tidak sesuai dengan ajarannya. Itu adalah logik yang sangat simpel sekali ya Pak Zuma. Ayo next dulu Pak Mas Bro, untuk di depan kita bahas tadi yang dia udah sempat singgung lagi dan saya harus singgung lagi ya, ternyata saya menjelaskan kembali. Ya pertama lagi Pak, pertama. Yang slide pertama. Ya slide pertama. Sekte-sekte yang Anda sebutkan tadi, yang kamu jelaskan, wah ternyata di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada kesalahan, karena itu Al-Quran yang telah mengatakan. Tetapi ternyata teman-teman, untuk kalian tahu bahwa sekte itu atau ajaran-ajaran itu telah dikutuk oleh gereja, tahu arti dikutuk, berarti itu sesuatu yang tidak layak, yang tidak bisa dimaafkan. Dengan kata-kata kotornya, kosarnya itu adalah sampah. Ya, kita lihat next, Triteisme yang menyatakan bahwa Allah itu adalah 3, kemudian Koliniarisme, next Pak, Koliniarisme, yang menyatakan bahwa Bunda Maria itu adalah Allah. Yang seperti kamu bilang tadi, saya menyembah atau menuhankan Maria dan segala macam yang ada yang kalian tuduhkan pada kita itu sudah lebih dulu kita kutuk, Pak. Next lagi. Ya, yang dikatakan Bunda Allah itu bukan berarti dia adalah Allah, melainkan adalah perantara yang menyatakan bahwa firman dinyatakan melalui Bunda Maria, melalui apa? Inkarnasi yang harus lahir dari manusia. Nah, kemudian sekte-sekte ini berkembang dari orang-orang yang bisa dikatakan bukan orang Yahudi, non-Yahudi sendiri, dan bahkan Arab. Ini berkembang di daerah Jazirah Arab. Teman-teman tahu? Di daerah Jazirah Arab, kekristenan Gnostik Arab itu tidak mengenal bahwa kitab suci itu merupakan kitab suci, merupakan hanya kitab biasa
yang mungkin kalian juga tidak akan terima bahwa kitab suci dikatakan hanya kitab biasa. Nah, pertanyaannya kepada Pak Zuma, ini sangat familiar mungkin ya, yang katanya Al-Quran itu adalah maha sempurna, menyempurnakan yang sempurna, menyempurnakan yang lain. Pertanyaannya begini Pak, dari mana yang disempurnakan kalau yang di dalam Al-Quran sendiri itu mencatut habis, mengambil habis dari bidat-bidat, aliran-aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan. Ingat, kekristenan itu menurut kalian adalah pagan. Tetapi kenapa hal-hal yang pagan yang telah dikutuk oleh pagan loh ya, pagan loh, sekelas pagan itu diambil oleh Al-Quran. Pertanyaan sangat simpel, saya rasa kamu bisa menjawab Pak. Jawab saja lewat dari imanmu. Saya mempercayai menganut Quran. Surah Ibrahim 52 mengatakan sejelas-jelasnya dan pemahaman mengenai manusia ada di situ. Kemudian Yunus 1:1 mengatakan bahwa sedetail-detailnya Al-Quran. Saya harap Bapak bisa menjelaskan dari mana Bapak ya. Saya harap sekali Pak. Terima kasih. Masih ada 1 menit. Udah? Ya, saya harap nanti dijelaskan dan saya ulang lagi teman-teman bahwa ajaran sesat ini bukan dari kekristenan yang benar. Makanya kenapa dikutuk? Kalau misalkan tidak dikutuk berarti kekristenan sendiri mengadopsi. Melainkan ini tidak sesuai dengan ajaran mata rantai para rasul. Seperti misantropisme yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa dan tidak baik Allah itu menjadi manusia. Itu mirip sekali dengan kalian. Bahkan apostasis itu merupakan aliran sesat yang mengatakan neraka itu tidak kekal. Itu sama seperti kalian memahami bahwa neraka itu tidak kekal ya. Bahkan Basilides yang kalian imani bahwa Isa itu diserupakan, ternyata mencatut habis dari Basilides. Saya ulangi lagi pertanyaan saya Pak, kenapa Quran mengambil habis? Apa ajaran-ajaran yang telah dianatema atau dikutuk oleh kekristenan? Terima kasih. Ya, waktu habis. Silakan Bro Zuma untuk menjawab dan menanggapi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika saudari bertanya kepada saya, kenapa kemudian Al-Quran itu mengambil habis? Itu pemahaman saudara ya. Nah, kemudian ketika Anda membawa Al-Quran surah Ibrahim ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Haza balagul linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyazakkaru ulul albab. Jadi di sini diterangkan bahwasanya Al-Quran ini adalah penjelasan sempurna bagi manusia. Ini terkait apa? Terkait tentang apa yang terjadi pada masa lampau, masa yang ada pada masa itu, dan masa yang akan datang. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Untuk apa kemudian? Agar mereka diberi peringatan dengannya. Poinnya di mana? Dialah Tuhan yang esa, dan agar orang berakal itu mengambil pelajaran. Jadi poin daripada kesempurnaan Al-Quran penjelasannya terkait tentang Tuhan, ketauhidan, terkait dengan teguran Allah kepada orang-orang terdahulu yang gemar kemudian mengambil tokoh-tokoh dari mereka untuk jadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nah, kalau hari ini kemudian Anda mengatakan Kristen membidat-bidatkan agama yang diterangkan oleh Al-Quran, justru Anda menguatkan Al-Quran. Berarti Al-Quran sudah benar. Ajaran yang dibidat-bidatkan Al-Quran yang dikatakan sebagai ajaran kafir atau kufur itu tidak salah. Karena Kristen pun mengiyakan. Masalahnya sekarang yang dibidatkan itu tidak jauh beda dengan yang membidatkan. Antar Kristen yang membidat-bidatkan Kristen yang lain itu nggak jauh beda. Apa bedanya coba kira-kira? Sama-sama bukan ajaran dari Yesus. Yesus mengajarkan apa? Ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Bapa. Apa fungsi ketaatan itu? Mengasihi. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana cara mengasihi Allah? Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Menurut ajaran para nabi yang diajarkan pula oleh Yesus, mentaati segala perintah-perintahnya. Di mana termaktub perintah Tuhan? Hukum Taurat. Apakah Kristen masih menjalankan hukum Taurat? Tidak. Apakah mereka bidat? Ya, pasti bidat. Jangan engkau makan babi. Kristen gimana? Makan. Bidat. Jadi kalau Anda mau berbicara menyalah-nyalahkan Al-Quran, justru yang Anda terangkan ini membenarkan isi Quran. Kristen muncul kemudian juga kena. Laqad kafara alladziina qalu, mengatakan 1 dari 3. Makanya ada konsep Trinitas. Trinitas itu asalnya dari mana? Dari Kristen. Apakah Yesus mengajarkan Trinitas? Tidak. Menyebut nama Kristen aja kagak. Jadi ketika Anda berbicara mengenai bidat, mohon maaf kata ini. Mohon maaf sekali lagi nih. Anda lah yang ada di sana. Karena Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, Yohanes 10 nomor 27, 27 nomor 28, nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Sekarang apakah Anda mengikuti Yesus ibadah hari Sabat? Tidak. Apakah Anda mengikuti Yesus menyembahnya kepada Allah? Tidak. Apakah Anda mengikuti Yesus taat kepada hukum Taurat? Tidak. Apakah Anda menyembah pribadi satu Tuhan dan tidak pernah bersekutu menjadi makhluk? Tidak. Yesus apakah merasulkan Paulus, merasulkan Lukas, Markus, dan semua yang Anda rasulkan? Tidak.
Kalau tidak berarti Anda ajaran baru, bidat berarti. Jadi Anda membidatkan Kristen lain, sementara Anda bermandikan sesuatu yang bidat. Sekarang kalau Anda berbicara Islam, dari poin mananya Anda mau mengatakan Islam itu bidat? Sementara kami tidak mengaku pengikut Yesus. Kami bukan pengikut Yesus. Yang dikatakan pengikut ketika yang diikuti takbir Allahu Akbar, makmum wajib hukumnya Allahu Akbar. Ketika Yesus mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, Tuhan hidup kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Ketika Yesus mengatakan aku utusan, pengikutnya wajib hukumnya, gak boleh menambahi, gak boleh mengurangi. Kapan mengurangi dan menambahi, maka dia jatuh kepada posisi bidat. Bidat tempatnya di neraka. Apakah Yesus pernah mengusir orang-orang bidat yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengikut? Yes. Baca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Siapa yang diusir di sana? Penyahlah kau semua pembuat kejahatan. Siapa itu? Pelaku bidat. Coba Anda ngaca. Silakan. Waktu habis. Ya, silakan Minayong untuk menanggapinya. 5 menit. Oke. Waktu berjalan ketika saya berbicara ya. Sebenarnya saya sangat semangat sekali lihat Pak Zuma ini berbicara terus-menerus, tapi tidak ada poin untuk bisa saya mendapatkan jawaban yang pasti dari iman dia mengenai kenapa Al-Quran mengambil penuh apa yang telah dikutuk oleh kekristenan. Ingat seperti saya katakan tadi, kekristenan itu merupakan ajaran sesat menurut kalian, bukan? Oke. Kita lihat ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi seberapa sesatnya ajaran yang ini yang dikutip oleh Al-Quran sendiri dan diimani oleh teman-teman muslim. Golongan Makedonius ini adalah iman kalian sendiri, yaitu golongan Primur Matonaki, pelawan Roh Kudus sendiri. Meskipun mengetahui kalian Yesus Kristus, kita anggap saja kalian tidak mengakui Yesus Kristus sebagai keilahian, tetapi kalian mengatakan Roh Kudus itu sendiri adalah ciptaan. Yang sama seperti kalian katakan Jibril adalah Roh Kudus, sama seperti ini. Ini adalah bidat yang telah dikutuk pada abad keempat. Pertanyaan ini pasti akan sangat banyak lagi ya teman-teman. Kenapa? Lebih dulu pengetahuan iman sesat ini ketimbang Al-Quran datang dan pemahaman iman kalian datang. Hal yang sangat mengejutkan bukan? Tentu saja belum pernah dibahas. Dan teman-teman muslim kebanyakan terlalu memfokuskan apa yang selalu dikatakan oleh Pak Zuma hanya khotbah. Kemudian, semi-pelagianisme setelah Agustinus membantah ajaran Pelagius, ini adalah iman kalian sendiri juga yang kalian ambil pada abad kelima, di mana manusia dapat menjangkau Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Jadi kalau bagi kami kekristenan, kami tidak lagi syok dengan mengenai ini karena ini telah dibahas di setiap konsili. Pemahaman-pemahaman ini berakar pada di luar dari gereja sendiri, di luar dari para murid, di luar dari keapostolikan atau para rasul. Dan seperti kamu bilang tadi, saya sudah menjelaskan dari awal pada saat opening statement bahwa kami mengenal sanad. Kalian juga pasti tahu sanad, mata rantai, ya kan? Nah, kalau saya kulik-kulik lagi teman-teman, ini menjadi pukulan telak kepada Pak Zuma. Di mana dia di dalam Islam sendiri tidak mengenal mata rantai yang begitu dekat. Karena tahun dari mata rantainya sendiri sangat jauh, berkisar ratusan tahun. Bahkan hadisnya aja baru dilakukan itu sudah ribuan sebelum Al-Quran. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan buat kalian sendiri ya. Next, seperti yang saya sudah bilang katakan tadi, filantropisme yang menyatakan manusia, Yesus itu hanya manusia biasa dan tidak memiliki keilahian. Lalu ini yang paling urgensi juga, apokastasi itu pada tahun 553 telah dibidatkan atau telah dianatema oleh gereja, dikutuk ya oleh kekristenan sendiri. Pertanyaan yang sama Pak Zuma, saya belum bisa dapat intinya dari kamu jawab. Kenapa Al-Quran mengambil ajaran-ajaran sesat? Saya pikir Allah adalah maha mengetahui ya. Seharusnya yang maha mengetahui itu pasti tahu, oh ini adalah ajaran yang telah dibidatkan atau yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri. Karena itu bukan berasal dari para rasul yang mengajarkan. Kamu cerdas mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan hal seperti itu, betul. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa neraka itu adalah tidak kekal. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa apa? Roh Kudus itu diciptakan Pak Zuma. Itu adalah pemahaman pribadi dari orang-orang Arab. Seperti saya katakan tadi, pengulangan bahwa orang-orang Arab menyatakan, ya, orang-orang Arab ya, Kristen Arab Gnostik menyatakan bahwa kitab suci itu bukanlah kitab suci, hanya melainkan kitab biasa. Seharusnya Allah yang Maha tahu, Dia pasti akan tahu dan tidak akan memasukkan itu ke dalam iman kalian. Pertanyaan saya masih tetap sama, tetapi saya berikan pertanyaan berikutnya lagi. Kemana kemahatauan Allah ketika Dia tahu itu adalah yang telah disesatkan atau dikutuk oleh manusia? Apakah Allah tidak maha tahu? Seharusnya Dia maha tahu. Itu pertanyaan ya. Kamu harus bisa menjawab mengenai seperti yang saya bilang tadi. Saya penganut bahwa Al-Quran itu teliti dan disusun dengan rapi penjelasan yang sejelas-jelasnya. Saya tidak melihat kamu membuka data kamu seperti yang saya katakan di TikTok. Kamu harus membawa data kamu, tetapi kamu tidak membawa data, hanya berbicara saja, saya juga bisa.
Tapi saya membawa data karena saya tahu saya ada orang akademis. Saya belajar, saya punya ilmu. Oke Pak Zuma, saya mohon kamu harus bisa apple to apple. Silakan Pak Zuma, dijelaskan. Terima kasih. Oke, waktu habis. Silakan Kau Zuma 5 menit. Oke, baik. Terima kasih ya. Pertama, ketika saudara kemudian mengatakan tentang Roh Kudus, ini menggelikan nih. Saya sudah bertahun-tahun bersama dengan orang Kristen berdebat. Mereka tidak pernah memberikan data akurat Roh Kudus itu siapa menurut Bibelnya yang original teksnya bahasa Yunani, bahkan yang bahasa Ibrani sekalipun. Selain daripada ngambil dari Al-Quran. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tersinggung dengan perkataan itu, silakan jadwalkan kita debat tentang Roh Kudus. Kalau di Al-Quran itu jelas, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Al-Baqarah ayat 97. Jibril itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Di mana diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 102. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi yang menurunkan Al-Quran bernama Jibril itu disebut Roh Kudus. Sementara Anda kenapa dikatakan bidat oleh Islam, oleh Al-Quran? Karena Anda menuhankan Roh Kudus. Sementara di kitab Anda sendiri, Roh Kudus itu bukan Tuhan. Jadi Al-Quran membidatkan Anda, Yesus juga membidatkan Anda. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam kitab Anda sendiri, Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kok ada Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ini sosok yang datang setelah Yesus itu Roh Kudus, roh kebenaran yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sementara Tuhan yang benar, baca Mazmur 33 nomor 9. Ketika dia mau seenak dewe, ngomong aja, jadi AA, jadi BB. Itu yang dikatakan Tuhan. Loh, ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dianggap Tuhan. Berarti siapa yang bidat? Anda menuhankan sosok yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Bidat. Lalu kemudian, di dalam kitab saudara, terkait dengan Al-Quranul Karim, jelas sekali dikatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah kami. Ini perintah. Apa tujuannya Roh Kudus itu datang kepada Rasulullah? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Untuk menjelaskan pembimbingan terhadap seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Itu tujuan Roh Kudus datang. Makanya umat Islam itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena umat Islam hidupnya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim itu adalah perintah yang didatangkan oleh Roh Kudus yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Anda boleh baca di dalam Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dijawab oleh Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi rohku ada di atasnya. Itulah Roh Kudus yang kemudian datang kepada Rasulullah untuk kemudian mengajarkan Rasulullah membimbing seluruh umat manusia. Nah, kenapa Anda bidat? Karena Anda menuhankan Roh Kudus. Sementara Roh Kudus itu adalah Jibril. Apa buktinya Bang Suma? Baca Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ternyata mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Loh, Roh Kudus ini memang siapa Bang Suma? Baca Lukas 1 nomor 20 nomor 27. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Ternyata Roh Kudus yang datang kepada Maria itu adalah Jibril. Al-Quran dan kitab Anda mengatakan Roh Kudus itu Jibril. Ini data. Tapi Kristen yang membidatkan Kristen lain justru menyembah Jibril yang mereka sebut Roh Kudus. Menyembah Roh Kudus yang adalah Jibril. Ayo, masih mau ngeles kalau kalian itu bidat? Kitab Anda sendiri yang mengatakan yang datang kepada Maria namanya Jibril. Dia digelari apa? Roh Kudus. Al-Quran pun demikian. Yang datang kepada Rasulullah Jibril. Digelari apa? Roh Kudus. Loh, kok dituhankan Pieto Mbak? Sadari, Anda bidat. Lanjut. Oke, waktu habis. Silakan Sis Minayung. 5 menit. Ya. Oke. Di slide. Pak Zuma begitu semangat sampai dibundar sendiri ya teman-teman. Saya tuh sangat apresiasi dengan cara narasinya Pak Zuma. Dia mengkait-kaitkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh kekristenan dari mula-mula sampai sekarang. Bahkan tidak pernah diajarkan oleh gereja. Bahkan kalau kalian mendengar di khotbah-khotbah pendeta, misa-misa, bahkan kalau kalian melihat dari dokumen-dokumen ASI gereja utama, secara primer di Vatikan.va tidak pernah dikatakan Jibril adalah Roh Kudus. Alright? Oke, kita lihat bahwa di Makedonius ini, Roh Kudus merupakan
ciptaan menurut Makedonius sama seperti kalian mengatakan ada adalah ciptaan, melainkan berbeda dengan kita kekristenan mengimani apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, yang dimana itu diterangkan oleh muridnya ketika dijelaskan oleh Rasul Paulus, oleh Rasul Paulus pada suratnya di Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementarkan kamu menjelang hari penyelamatan. Bukan hanya itu saja teman-teman, apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Tetapi anak manusia bisa dikatakan, tetapi Roh Kudus tidak bisa dihujat, teman-teman. Roh Kudus itu sangat kudus sekali. Seperti juga dikatakan di Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4, di mana dikatakan ini percakapan antara Petrus dengan seorang pembeli tanah, ya, penjual tanah. Apa katanya di ayat terakhir, di ayat 4? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah, karena Roh Kudus itu adalah Allah. Jelas pasti. Jadi Roh Kudus itu bukanlah ciptaan, Pak Zuma. Kalaupun kamu mengimani itu adalah ciptaan, berarti saya pertanyakan kenapa kamu mengimani ajaran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri di tahun 552, Pak Zuma. Itu dibawakan oleh siapa? Bisa tahu sendiri ya, orang Arab lagi. Yang dimana Uskup Konstantinopel yang telah menganatemanya. Jadi pertanyaan balik lagi sama kamu Pak Zuma, kamu mengimani kenapa harus dari aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri? Saya pikir Allah yang Maha Tahu, Dia pasti akan memberikan sesuatu yang baru dan bukan yang sudah dibahas oleh manusia sejak sebelumnya, Pak Zuma. Ini boleh harus segelintir loh Pak Zuma, belum semua saya buka. Dan paling jelas seperti saya katakan tadi, bahwa ajaran sesat itu adalah sampah. Kenapa kalian mengambil sampah yang telah dibuang oleh kekristenan sendiri? Kalian bisa mencari sendiri ya. Jangan banyak banget ngomong Pak Zuma, saya dari tadi melihat kamu tidak pernah membawa data. Teman-teman kamu juga sangat pintar sekali. Saya bawa PowerPoint ini biar saya ada data, biar kalian baca, kalian googling teman-teman. Golongan Makedonius, golongan Pelagianisme, kalian googling sendiri, banyak kok pertebaran. Di Vatikan.va, New Advent dari Ensiklopedia Katolik, dan juga dari kekristenan sendiri. Nah, pertanyaan lanjutannya, next, Mas Bro. Halo Mas Bro, next. Ya, yang selanjutnya adalah apostatasi, yang dimana kalian menyatakan bahwa neraka itu tidak kekal. Ini adalah pemahaman yang telah dianatema tahun 553. Lalu kenapa lagi nih teman-teman? Why harus dari ajaran sesat, aliran sesat? Ini pertanyaan yang sangat berulang-ulang kali saya lontarkan tetapi tidak bisa dijawab secara pasti dari Al-Quran. Dan bahkan dari Pak Zuma sendiri dia tidak bisa menjelaskan why harus dari ajaran sesat yang telah disesatkan oleh manusia. Ya menurut kalian ya, kekristenan itu adalah hanya manusia biasa yang mengeluarkan manusia ya, begitulah gosip-gosip kalian kan. Dan kenapa Allah yang Maha Tahu dia tidak bisa memberikan wahyu yang lain, yang baru, yang mungkin lebih benar dari itu? Itu pertanyaan yang belum dijawab dari tadi Pak, sampai saat ini. Dan saya mohon dengan sangat lagi, bahwa datanya Pak jangan hanya keluar-keluar saja, saya bisa kok. Itu ya. Nah, next lagi, logik jika ajaran sesat justru menjadi bagian iman muslim, lalu bagaimana keselamatan dalam iman Islam terjamin? Keselamatan tidak terjamin sepertinya Pak ya. Coba kamu jawab, bagaimana bisa terjamin keselamatan jika iman kalian ternyata diadopsi atau mengadopsi, bahkan mengambil seluruhnya dari aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sudah sejak lama berabad-abad, yang kalian baru hanya datang di abad ke-6. Begitu ya Pak? Jangan lupa, 2 pertanyaan saya sebelumnya belum terjawab sampai sekarang, dan ini pertanyaan berikutnya lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, waktu habis. Silakan Bro Zuma untuk menjawab pertanyaan. Baik, jadi ketika Anda menuduh neraka itu tidak kekal, Anda salah. Neraka itu kekal. Ya, neraka itu pasti kekal adanya. Makanya dikatakan fi nari jahannam khalidina fiha. Ayat lain menerangkan As-Zukhruf ayat 74. Innal mujrimina fi azabin jahannam khalidun. Kekal itu. Neraka itu kekal. Tetapi Anda kemudian mengatakan orang yang masuk ke neraka kekal di dalamnya. Kalau di Islam tidak. Kalau di Islam itu berkesesuaian dengan ajarannya Yesus. Orang diupah berdasarkan perbuatan. Orang diupah berdasarkan amal. Perbanyaklah harta surga. Harta surga itu perbuatan baik. Ketika Yesus ditanya, seperti apakah kami bisa memperoleh hidup? Lakukan hukum Taurat. Sudah ya Rabi, ya guru. Apa yang dikatakan? Datanglah kepadaku, juallah semua hartamu. Berarti amal, sedekah, infak. Lalu kemudian bagaimana dengan neraka? Diupah berdasarkan perbuatan ketika dia hidup. Kalau perbuatannya ada kebaikan dan ada keburukan, ya diupah dulu keburukannya, baru diberi upah kebaikannya. Islam dan ajaran Yesus itu sama. Lah yang kalian itu dari mana ajarannya? Kalian yang bid'ah. Kalau terkait dengan alam nerakanya, neraka itu kekal. Ayatnya banyak, neraka itu kekal. Yang mana yang kekal itu? Orang-orang kafir yang kekal di dalamnya.
orang-orang yang tidak menyembah Tuhannya Yesus yang kekal di neraka itu. Lalu kemudian saudara mengatakan tentang Roh Kudus. Roh Kudus Anda katakan tidak diterangkan di dalam gereja. Emang, tapi di kitab Law diterangkan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril yang datang kepada Maria. Siapa? Apakah 2 oknum atau 1 oknum? 1 oknum. Siapa yang datang kepada Maria? Gabriel. Siapa gelarnya? Roh Kudus. Tidak ada 2 oknum antara Jibril dan Roh Kudus. Anda salah persepsi tentang Roh Kudus yang datang setelah Yesus diterangkan. Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu adalah makhluk yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tidak mungkin Tuhan. Kalau Tuhan itu, Mbak, baca di Yesaya 55 nomor 11. Baca di Mazmur 33 nomor 9. Tuhan itu malah berkehendak. Sementara yang datang kepada manusia setelah Yesus terangkat, yang Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dari oknum lain. Masa dituhankan oknum yang masih menerima firman dari oknum lain? Itu bid'ah namanya. Yang datang Roh Kudus itu adalah utusan. Makanya Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Di mana diterangkan Yesus itu? Dia minta kepada Bapa. Di kitab Anda sendiri. Yohanes 14 nomor 16. Yesus minta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepada manusia penolong lain. Masa iya Yesus minta Tuhan untuk mengirim Tuhan? Logikanya di mana? Sementara Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Mbak, kalau satu-satunya berarti cuma satu. Jangan ditambah-tambahin. Kalau kamu tambahin berarti kamu bidat. Jangan cuma membidat-bidatkan Kristen yang lain sementara Anda sendiri berlumurkan ajaran bidat. Ya. Tuhan yang diperkenalkan Yesus kepada Bani Israel itu namanya Allah. Mereka sebut Bapa, orang Yahudi kenal Hasem. Bukan Yesus. Sementara Kristen mengenal Yesus itu sebagai Bapa yang datang mengosongkan diri, dilahirkan oleh manusia, mati dibunuh oleh manusia, bangkit pada hari ketiga. Siapa yang mengimani itu? Mbak ini. Yesus ajarkan nggak? Tidak. Apa namanya itu? Bidat. Islam datang untuk meluruskan itu semua. Jadi ketika Anda mengatakan, kenapa Al-Quran membahas? Yang dibahas Al-Quran itu bukan cuma yang Anda bidatkan. Anda juga yang dibahas oleh Al-Quran. Anda juga yang dibahas oleh Al-Quran. Lalu kemudian Anda mengatakan, Al-Quran Islam itu tidak bersanad. Wow, keren. Kalian bersanad. Antara Yesus dengan Lukas aja terputus. Yesus dan Lukas, Markus, Paulus itu terputus. Dari mana Lukas itu mendapatkan keilmuan setebal itu? Depolius yang mulia, banyak orang yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Dari mana Lukas terima itu sementara dia tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus? Mana sanadnya? Karena Anda mengimani catatan Lukas sebagai firman Tuhan, Yesus tidak mengimaninya, Anda bidat. Demikian. Ya, silakan Miss Esis Minayung. Iya, saya sangat dari tadi saya ketawa loh. Cuma ya, gak apa-apa lah. Saya tuh sangat apresiasi lagi kembali dengan cara opininya dan narasinya Pak Zuma yang sangat tidak nyambung dari kekristenan sendiri dan bahkan tidak seperti yang diajarkan oleh kekristenan sendiri ya teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia bukan orang Kristen dan dia tidak pernah jatuh atau nyemplung di dalam kekristenan sendiri. Iman kami mengenal yang namanya sanad di mana para rasul sendiri. Kalau kekatolikan mengatakan dan ortodoksi yang mengatakan sanad terutama itu adalah Petrus yang merupakan dia yang diberikan kepercayaan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, terlalu banyak poin kamu, tetapi kamu tidak bisa sederhana untuk menjelaskan iman kamu sendiri, Pak. Cuma, ya, dalam ajaran kekristenan sendiri, apa yang telah disampaikan oleh Pak Zuma, ternyata itu adalah masih tetap sama aliran sesat dari kekristenan sendiri yang telah dikutuk. Dan tetap seperti saya katakan, kalau Allah itu Maha tahu, kenapa Al-Quran itu isinya apa yang telah disesatkan atau yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri pada abad mula-mula. Dan ya kamu mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan ini itu, sedangkan kamu sendiri adalah iman yang baru datangan. Mic-nya termute, Minayung. Halo. Kolip, waktunya dimatikan dulu. Minayung. Ya. Termute tadi, suaranya nggak keluar. Oh, siapa yang silakan lanjut. Oh, oke. Ada. Oke. Sampai mana tadi itu? Sampai mana tadi? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam Alkitab sendiri, bahkan di dalam nama-nama list malaikat-malaikat orang-orang Yahudi dan kekristenan tidak pernah ada namanya Jibril. Jibril itu hanya ada pada abad ke-6 yang dibawa oleh Islam sendiri. Itu bisa pertanyakan lagi sama iman kalian, kenapa bisa ada nama-nama hal seperti itu, yang bahkan tidak diimani oleh Yahudi dan kekristenan. Nah,
Yang kamu kutip mengenai Jibril atau kami mengenalnya nama Gabriel yang bertemu dengan Maryam, atau saya bilang Maria di dalam kita, Bunda Maria sendiri, dia tidak menjadi Roh Kudus untuk masuk ke dalam perutnya Bunda Maria. Dia hanya mengatakan, "Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Kristus." Sebab apa? Ketika Maria mendengar perkataan itu, apa kata Bunda Maria? "Terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan." Apa diperkatakan Tuhan? Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan berdiam di dalam dirinya, yang akan di mana dia akan membawa keselamatan itu sendiri melalui kelahiran putranya, Yesus Kristus, yang mana adalah Sang Firman sendiri. Ini kalian tidak mengerti karena kalian adalah iman datangan, dan kalian mengimani ajaran sesat, yang di mana pada tahun itu, pada tahun kalian abad ke-6, bahwa penganut Aryan bekerja sama dengan Muslim untuk menggencarkan iman yang baru. Bisa dikatakan ini adalah sebuah komunitas yang baru dan bukan dari iman agama baru ya, mainkan komunitas. Kembali lagi saya katakan untuk kamu, Pak Zuma, bahwa kamu sendiri menyatakan bahwa neraka itu hanya kekalnya kepada orang kafir. Berarti kemahakasihan Allahmu tidak pernah ada. Karena Allahmu telah menetapkan orang kafir dan orang yang tidak kafir. Itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Kristus sendiri. Di mana Kristus sendiri mengatakan bahwa Dialah Tuhan yang memberikan apa? Matahari dan hujan kepada orang baik dan orang yang jahat. Oke? Dan kemudian kamu mengutip mengenai seorang pemuda yang orang kaya, dia ingin ikut mengenai Yesus. Dia tahu Yesus adalah Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan, "Aku tidak perlu untuk harta-hartamu, tetapi aku perlu kamu." Apa yang dilakukan oleh anak muda itu? Anak muda itu meninggalkan Yesus karena dia sedih hatinya kepada hartanya. Itu mengenai apa sih, Mina? Itu mengenai kamu yang hanya meminta berkat sama Tuhan, tetapi kamu tidak memberikan hatimu kepada Tuhan. Jadi sedalam itu iman kita, Pak Zuma. Beda dengan iman kamu yang mengambil. Termute lagi tuh Minayung. Ya selalu kepotong nih. Apa nih? Ya, saya ulang lagi kepada kamu Pak Zuma. Kenapa Al-Quran harus mengambil dari semua ajaran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri, kalau Allah adalah Maha Tahu? Tolong dijawab dengan sangat detail. Saya tidak mungkin harus berulang-ulang kali untuk mengulangnya, Pak. Dan kemudian kalau misalkan itu adalah aliran sesat semua yang ada di Al-Quran, apakah terjamin keselamatan di Islam? Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi Anda membahas tentang ajaran sesat. Al-Quran itu tidak pernah memilah-milah. Al-Quran itu secara menyeluruh menceritakan tentang kalian. Ya, saudari ada yang kemudian memilah-milah dari jam 8 kita jam 3 sore kita janjian mundur ke jam 10 malam karena Anda ingin memilah-milah bikin PowerPoint kayak begitu. Al-Quran itu tidak. Al-Quran itu menyeluruh. Siapapun yang menuhankan manusia Yesus, kafir dia. Siapapun itu. Siapapun yang menyekutukan Tuhannya Yesus, kafir dia kedudukannya. Lalu Anda mengatakan tidak adil, tidak maha kasih. Anda salah. Kitab Anda, nabi-nabi yang ada di kitab Anda, suruhannya hanya kepada Bani Israel. Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu bagaimana dengan bani-bani yang lain? Mana maha keadilannya? Nggak adil dia. Untung ada orang-orang yang muncul kemudian yang memberikan ajaran yang bertentangan dengan itu. Pergilah ke seluruh dunia, padahal Yesus yang mengatakan hanya Bani Israel. Gitu loh. Sehingga Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini untuk semua manusia. Katakan kepada seluruh umat manusia, wahai Muhammad, kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan. Tafadhal, please. Yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim itu? Sudah tahu Yesus itu manusia, masih dituhankan. Itu orang zalim. Orang zalim itu kayak gitu. Sudah tahu kitabnya tidak ada lagi original teksnya, masih juga diimani firman Tuhan. Sudah tahu penulisnya tidak pernah jumpa Yesus, masih juga diimani sebagai firman Tuhan. Zalim. Maka mereka neraka. Itu Al-Quran yang menerangkan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan dikit ajaran Anda itu bersanad dari Petrus. Wow, keren. Petrus itu mendapatkan mandat berdasarkan kitab Anda. Wahai Petrus, jangan engkau ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau ada Petrus-Petrus lain yang mengajar kepada orang-orang yang berkolok, itu namanya Petrus bidat. Sementara kitab Anda di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang menegaskan Petrus murid Yesus yang Simon itu diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Baca kitab Anda. Galatia 2 nomor 8. Catat, kasih tinta merah di bawahnya. Checklist supaya Anda paham di situ. Jadi kalau ada murid Yesus yang ke-12 ini keluar
mengajar kepada Romawi, Yunani, Antioquia. Saya katakan bidat. Karena muridnya, bahkan gurunya mengaku, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Israel. Mana ada seruannya Yesus? Walau seluruh manusia. Mana? Baptis saya malam ini kalau ada seruannya Yesus gitu. Nggak ada. Yang diseru hanya Bani Israel, Bani Israel. Kemudian muncul pengajar-pengajar yang dikatakan dalam 2 Petrus 2 bahwa akan ada muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran-ajaran palsu, yang kemudian membantah semua ajaran Yesus. Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Lebih mudah langit dan bumi lenyap dibandingkan setitik dari hukum Taurat. Begitu pengajar-pengajar ini muncul setelah Yesus terangkat, dirubah. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia membatalkan hukum Tuhan dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Dan Anda pengikutnya, Anda berkongkol dengan pelaku bidat. Yesus ketika datang, saudariku yang cantik, dia itu bukan ateis, juga bukan Kristen. Dia itu penyembah Tuhan. Berarti dia bertuhan, berarti dia hamba Tuhan. Kok sekarang dituhankan? Hah? Dia mengajak murid-muridnya, dia sering ke tempat yang sepi, berdiri berdoa semalam-malaman, dia menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa. Lantas kemudian Anda sekarang membidat-bidatkan orang. Itulah yang kena apa yang ada dalam kitab Anda, peribahasa yang ada dalam kitab Anda. Kuman di seberang lautan, gajah keluar masuk dari ke mulut Anda nggak lihat. Inilah yang terjadi. Anda membidatkan. Al-Quran kenapa kau bidat-bidatkan? Bukan, Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran mengatakan laqad kafara alladziina qalu. Siapapun di luar Islam yang mengajarkan ada 3 pribadi Tuhan, dia bidat, tempatnya di neraka. Demikian. Habis. Ya silakan Minayung. Minayung. Ya, aku share screen ya, share screen sendiri biar lebih enak gitu ya. Nanti sebelum Mas Pur saya buat. Ini nggak ada presentasinya, cuma ngocong aja. Ya udah, sabar. Masa nggak percaya kepada kitab sendiri? Kan Presentasimu mana kawan? Saya tidak sedang mengikuti. Makanya kau omong kosong. Oh, jadi Bible yang tadi saya bacakan itu omong kosong ya? Permisi Pak. Terima kasih Anda mengatakan kitab Anda omong kosong. Debatnya Bang Zuma dengan Kak Mina. Tolong jangan diganggu ya. Terima kasih. Ya. Salam. Baik Kristen ataupun Muslim, saya akan tegur. Terima kasih. Iya. Lanjut. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai dulu, dia terlalu banyak banget bawa poin sampai sehingga dia lupa untuk menjawab iman dia sendiri. Saya maklumi karena dia hanya bisa menjelaskan iman orang lain. Walaupun itu hanya tidak sesuai dengan iman orang gitu ya. Iman sendiri dia tidak tahu. Oke, lanjut teman-teman ya. Seperti yang dia katakan bahwa Yesus datang kepada bangsa Israel, teman-teman. Kenapa? Ini mengingatkan kita kepada apa, teman-teman? Ya, Allah hanya memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal ya. Jadi Yesus itu harus datang kepada bangsa Israel. Kenapa teman-teman? Ya, karena Yesus adalah sang firman, di mana firman-Nya itu, ketetapan-ketetapannya itu ada di bangsa Israel. Jadi harus dia yang membenarkan kepada bangsa Israel bahwa seperti ini loh, seharusnya kamu melakukan bahwa karya keselamatan telah kulakukan. Nah, kemudian bagaimana lagi si Mina? Kok bisa dia harus datang ke bangsa Israel? Mari kita lihat ya. Bahwa di Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jelas teman-teman, Yesus sebagai seorang firman yang keluar dari Bapa, dia harus kepada bangsa Israel dan bukan kepada bangsa Arab. Justru ini akan menabrak Isa yang datang di Arab. Pertanyaan buat kamu Pak Zuma, tambahan lagi yang kelima. Kenapa Isa datangnya di Arab dan bukan di Israel? Sedangkan ketetapan-ketetapan Allah itu adanya di Israel. Saya menggunakan kata Allah biar kamu paham. Lanjut lagi teman-teman. Di dalam kekristenan sendiri bahkan orang Yahudi juga meyakini bahwa apa teman-teman? Bahwa Allah itu berbicara kepada Abraham. Di mana teman-teman? Kita lihat ya. Kejadian 17 di mana ini mengenai anaknya ya, yang harusnya bentar ya, saya lihat dulu. Allah naik. Nih, di Kejadian 17 ayat 22 dikatakan setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Jelas sekali pemirsa dan teman-teman yang nonton nih, bahkan yang ada di Zoom ini dan bahkan Pak Zuma sendiri melihat secara terang benderang, atau saya harus men-screenkan lebih gede. Bahwa kekristenan meyakini Tuhan itu bisa dilihat. Sang firman itu bisa dilihat. Di mana lagi sih Yohana? Kita backstreet lagi yuk. Back. Di Kejadian 3. Kejadian ketiga, ketika Allah itu, Tuhan itu berjalan-jalan di Taman Eden. Ingat, Tuhan yang di dalam kekristenan dan Yahudi meyakini itu bisa dilihat dan bukan yang namanya harus melalui perantara Jibril. Satu hal yang pasti ya teman-teman,
Nah, kembali lagi dengan ajaran bidat yang kamu bilang bahwa di dalam kekristenan sendiri ternyata lebih bidat dibanding itu. No, kita lebih dulu datang ketimbang kalian. Yang abad 6, yang bahkan itu mengambil dari ajaran sesat sendiri. Di share screen, Mas Bro. Kita share screen mengenai lagi bahwa Pisantropisme yang dikatakan Yesus adalah hanya manusia biasa. Itu telah ada di abad berapa, teman-teman? Ya, Pisantropisme sendiri itu adalah aliran sesat yang telah dianatema atau dikutuk oleh kekristenan sendiri. Jadi pertanyaannya lagi Pak Zuma yang belum Anda jawab. Kenapa dan harus mengapa di dalam Al-Quran sendiri mengambil aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri, Pak Zuma? Kalau Allah adalah Maha Sang Tahu ya, Pak Zuma. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau Yesus itu harus datang ke bangsa Israel, lalu kenapa Isa harus ada di bangsa Arab? Kamu belum bisa menjelaskan ini secara detail melalui imanmu sendiri. Saya meragukan kamu adalah seorang akademis yang hanya bisa berbicara sendiri. Saya pun bisa, Pak, tanpa data ini, Pak. Saya membawa data ini adanya sebagai pelampiran saya bahwa saya belajar, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan Bro Zuma. 5 menit. Ya, baik. Kenapa Islam itu, Rasulullah Muhammad SAW itu datangnya di Arab, bukan di Israel? Satu, karena kehebatan yang muncul kemudian oleh para nabi di depan Bani Israel, itu tidak dianggap oleh Bani Israel. Musa menyelamatkan mereka dari perbudakan. Apakah mereka kemudian beriman? Tidak. Yesus datang kemudian, dikasih keajaiban yang sangat luar biasa, mujizat yang luar biasa. Apakah mereka masih beriman? Tidak juga. Terus kemudian yang datang ini membawa hukum-hukum tertulis, Al-Quranul Karim. Apa mungkin mereka mau imani? Udah pasti tidak. Bahkan sampai sekarang mereka tidak beriman. Tapi coba ketika datang ke Arab, sejazirah Arab beriman. Paham itu ya? Dan Anda harus tahu, Anda beragama Kristen itu bukan orang Yahudi yang ngajarin. Ya, itu dari barat tuh yang datang tuh. Bahkan kalau Anda jeli melihat kitab Anda sendiri, Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Orang Farisi, orang munafik menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke agamamu dan membuat dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Ini sudah masa Yesus loh. Yesus datang unyu-unyu lahir di kandang binatang, memperlihatkan mujizat, membangkitkan orang mati. Kagak dipercaya. Bagaimana Rasulullah yang buta huruf, tidak bisa apa-apa, datang kepada mereka. Yesus yang luar biasa aja, yang dari keturunan para raja, yang keturunan orang Lewi, keturunan bahkan disebut raja di atas raja, ada di apa? Ditampar mukanya, diludahin, diseret. Allah itu maha tahu. Makanya datangnya kepada bangsa Arab. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat estafet Israel Yehuda itu akan diberikan kepada dia yang berhak ketika ia datang. Siapa dia? Yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Oke? Musa mengatakan datang nabi yang sama seperti aku, yang pada mulutnya dikasih firman, yang mujizatnya sama seperti Musa. Jadi kalau mujizat sama seperti Musa, bahkan yang lebih dari mujizat yang Musa datang ke orang Israel pun tetap saja ditolak. Kenapa? Mereka bangsa tegar tengkuk. Dan Tuhan tidak mau gagal lagi untuk mengajarkan hukum-hukumnya di atas muka bumi. Makanya saya katakan tadi Yesaya 42 nomor 2 itu loh. Ya, Yesaya 42 nomor 1 itu loh. Itulah hambaku yang kuberikan kepadanya, aku berkenan, aku akan memberikan rohku ke atasnya, supaya dia menyatakan hukum ke atas bangsa-bangsa. Yesus bisa nggak menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Hukum apa? Dikelilingi orang-orang bidat. Nggak ada yang mengimani dia kok. Murid-muridnya 11 orang dibantai semua oleh Paulus. Gimana mau menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Hah? Gimana? Gak bisa. Harus keluar ke Bani Ismail. Bani Ismail yang harus menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan kami itu tidak terlihat, Tuhan itu terlihat. Anda ini bidat kali ya. Anda nggak malu pamer bidat gitu loh. Musa mengatakan tidak ada yang bisa melihat Tuhan bisa hidup. Apa masih kurang itu? Kitab terjemahan pun itu. Anda nggak bisa baca. Lalu kalau Anda mau yang lebih mudah, yang Anda imani aja ya. 2 Korintus 4 nomor 18. Sedangkan yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Baca tuh kitab. Jadi kalau Anda mengimani Tuhan itu kelihatan, ditampar, diseret, diludahin, itulah saya katakan Anda bidat, Anda gali kubur sendiri. Anda yang bidat. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Kata siapa? Kata Yesus. Loh, Tuhanmu harus digendong, disusuin, dan seterusnya. Ini ajaran dari mana? Jadi apa yang kamu jabarkan, itu semua bertentangan dengan ajaran Yesus. Maka saya katakan yang bidat itu adalah Anda.
Ya, bahasan kita ini adalah siapa yang bidat menurut Yesus. Anda tidak bisa menentukan Islam itu bidat mana coba. Di mana Yesus bisa mengatakan bahwa bidat itu Islam? Nggak ada. Dia katakan waspadalah kepada Bani Ismail, waspadalah kepada bangsa Arab. Nggak ada. Yang dikatakan waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus orang Farisi. Waspadalah kepada serigala. Benyamin dibuatkan oleh Yakub, keturunannya menjadi serigala. Paulus ngaku dari Benyamin. Halo, penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Yesus tidak pernah. Apa Rasulullah tidak pernah dari tengah mereka? Ayo, silakan Anda gali kubur Anda sendiri. Ya, silakan Sis Minayung. Lagi-lagi nggak punya presentasi ini, gimana sih Juma? Anda kalau Anda percaya kitab Anda, nangis aja. Bukan, kalau dialog itu pakai presentasi lah. Gimana? Lah saya sudah presentasi tuh. Ini presentasi saya, Bung. Oke, teman-teman. Bukan PowerPoint saya ini. Kelihatannya Anda lebih percaya PowerPoint daripada Bible itu sendiri. Waduh, parah ini. Sudah saya mute yang tidak berkepentingan, silakan. Ya. Jadi saya bisa kesimpulan sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Zuma bahwa orang yang percaya dengan omongan Pak Zuma adalah benar ya. Oke, gak apa-apa. Ini menantang dari Yesus sendiri yang mengatakan bahwa yang didengarkan adalah Tuhan. Ya kan? Saya yakin kamu cerdas Pak Zuma. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Pak Zuma. Hati-hati ya. Apalagi dia adalah nabi yang bukan dari bangsa Israel, yang dia tidak mengenal firman-firman dan ketetapan-ketetapan Allah. Hanya bangsa Israel yang tahu ketetapan-ketetapannya, maka justru saya mengikut pola kami mengatakan Yesus adalah nabi. Justru dia lebih benar, nabi yang penutup seharusnya. Why? Karena dia datang dari bangsa Israel, bukan dari bangsa Arab. Nah, kemudian Pak Zuma yang kamu katakan tadi tidak menjawab pertanyaan saya. Sungguh saya sangat dikatakan sangat-sangat sedih gitu loh Pak. Kamu hanya mengatakan apa yang bukan dari agama kami gitu loh. Maksudnya bukan dari keimanan kami. Justru itu hanya dari pemikiran kamu sendiri gitu loh Pak. Saya sangat miris itu. Oke. Kita kembali lagi, bawa dong datanya ditampilin gitu loh. Jangan ngomong aja, aku juga bisa kok ngomong aja Pak. Gampang bagiku ngomong doang. Jadi kalau cuman PowerPoint yang tanpa poin itu buat apa? Aduh, alasan banget. Buat apa? Gitu. Saya kalau ngajar di kampus memang nggak perlu PowerPoint. Ya iyalah, kalau ngomong doang semua orang bisa. Karena sudah terset di sini. Sudah terset di sini. Ya. Supaya bisa kita lihat secara... Jangan karena Anda tidak sanggup maka Anda menghadapkan materi kemudian Anda jadikan itu senjata. Jangan. Masa yang kasihan data yang saya sebutkan loh. Saya sebutkan data kitab. Nah, contoh misalnya Anda menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu epilepsi. Berisik. Anda coba baca kisah para Rasul 9 nomor 3 sampai 9. Siapa yang epilepsi di sana? Tiba-tiba jatuh. Baginda. Nah, itu baca kisah para Rasul 9 nomor 3 sampai 9. Loh. Oke, biar pelajarin gitu loh. 2 Korintus 12. Kali sih puterannya dari tadi aku malas banget loh, Tok. Tunjukkanlah. Galatia 4. Cuma tunjukkan. Jadi supaya jangan comot-comot ayat gitu maksud saya. Memang tadi saudara kalian itu enggak comot-comot ayat kamu. Yang tadi itu enggak comot-comot ayat gitu. Hah? Loh. Pemahaman kalian kan pakai ayat itu, Pak. Gimana sih lo? Lah, gimana ceritanya saya membacakan ayat bahkan original teksnya wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min. Sekarang gue pertanyakan, ayat yang gue bawa tadi sesuai enggak dengan imanmu bahwa kalian mengatakan bahwa kami mengimani Maria adalah Allah? Iya, kalian kan mengimani anaknya itu adalah Allah. Adinda, sadari ayam ketika bertelur menetas isinya ayam, kambing ketika beranak anaknya kambing, sapi ketika beranak anaknya sapi. Tuhan ketika dia dilahirkan berarti yang melahirkan adalah Pak Zuma. Sebentar. Saya membawa apa yang kamu imani, bukan saya bawa tidak kamu imani loh Pak Zuma. Ayo dong, apple to apple katanya Ustadz terkemuka. Masa sih menjelaskan iman kekristenan aja nggak sesuai Pak? Apaan sih? Mana sih Pak? Saya aja bawa dari iman kamu. Makanya saya tanya, menurut kamu, bentar Pak. Menurut kamu tadi ayat yang saya katakan bahwa kalian mengatakan kami mengimani Bunda Maria adalah Allah, benar gak? Kamu bilang benar. Berarti saya menjelaskan apa dari iman kamu benar. Lah, gimana sih Pak Zuma? Tuh. Oke, lari kepada kesimpulan aja ya mungkin Bang Zuma dan Nina. Iya, saya capeknya ngobrol doang. Ya, ini giliran saya 5 menit gimana, Coh? Ya, silakan Bang Zuma. Sekarang Bang Zuma 5 menit. Anda undang saya tidak mute. Saya tidak berikan tanggapan 5 menit.
Nah, setelah itu mohon kita lakukan closing statement. Biarin aja dulu dia jawab 5 menit itu. Pertanyaan saya dari tadi dia belum menjawab sama sekali. Iya, betul. Ini untuk Bang Zuma 5 menit adalah menjawab terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita selesai momen untuk closing statement. Oke? Dan apakah Anda sadar saya belum pernah bertanya sekalipun loh. Dari tadi Anda sesi pertama bertanya. Kamu tuh udah banyak bertanya dengan poin-poin sebenarnya Pak. Sudah banyak. Saya tuh karena saya tahu gitu loh, ada keterbatasan di pihak Anda, jadi saya nggak bertanya. Tadi Anda mengatakan Jibril itu nanti dikenal di Islam di abad pertama. Ini data yang saya kasih. Daniel 8 nomor 16, Daniel 9 nomor 21, Lukas 1 nomor 19, Lukas 1 nomor 26. Malaikat Jibril. Oke, orang pintar itu gitu, nggak perlu PowerPoint, tapi tidak ada poinnya, tinggal disebutkan aja datanya gitu loh, ya. Terus kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quranul Karim keliru mengatakan kami itu menuhankan Maria, dikatakan lakad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, kepada manusia, tidak dikatakan kepada sekte ini, kepada sekte ini. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia, sembahlah aku, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah? Yes, memang hari ini Anda tidak menyembah Maria, memang, tapi dulu nenek moyang dulu orang-orang yang lebih dahulu menganut ajaran Anda itu menyembah Maria. Nanti setelah konsili, posisi Maria diganti oleh Roh Kudus. Anda ini umur Anda baru berapa tahun, tapi Kristen-Kristen terdahulu menjadikan Bunda Maria itu sebagai ibu Tuhan. Itu di konsili Efesus. Maria itu adalah Tuhan. Nanti konsili Konstantinopel tahun 722 Masehi, gereja mengganti, menolak Bunda Maria dalam sistem Trinitas, membuang Bunda Maria, lalu diganti oleh Roh Kudus. Apa kurang datanya? Tahunnya sudah kutunjukkan, tinggal Anda cari. Anda kan manusia Google semuanya. Tinggal cari itu. Jadi dulu pada saat konsili Efesus, Maria itu adalah ibu Tuhan. Dan sekarang Yesus, Anda mengimani 100% Tuhan, 100% ilahi. Yang melahirkan Tuhan Anda menjadi manusia siapa? Wanita. Siapa namanya? Maria. Berarti kalau Maria punya anak, anaknya itu punya sisi keilahian, berarti dia ibunya yang ilahi juga. Berarti Yakobus adik daripada Tuhan Anda. Berarti Zakaria itu paman dari Tuhan Anda. Berarti Yahya sepupu sekali dari Tuhan Anda. Berarti Elizabeth bibi daripada Tuhan Anda. Tuhan kok punya silsilah kayak begitu berkembang biak. Ini bidat. Ya. Jadi meskipun Anda mengatakan kami tidak menyembah Maria, tapi anaknya gimana? Anaknya gimana? Hah? Kalian tidak menganggap seekor ibu kuda sebagai kuda, tapi anak kuda tadi Anda anggap kuda. Meskipun Anda tolak, tapi faktanya dia adalah kuda. Ini lucu. Anda tidak menganggap Maria itu sebagai ibu Tuhan, tetapi anaknya Anda anggap Tuhan. Ini yang rusak nih, yang di atas, yang paling atas, yang tumbuh rambut itu yang rusak. Anaknya dituhankan. Anak ayam dibilang ayam, tapi ibunya nggak dikatakan ayam. Anak sapi dibilang sapi, tapi ibunya nggak ditolak sebagai bukan sapi. Itu sakit namanya. Itu rada berarti Anda. Ya mohon maaf, harus saya luruskan seperti itu. Karena Anda membawa Al-Quran. Padahal tema yang Anda pilih adalah siapa yang bidat menurut ajaran Yesus. Kok larinya ke Al-Quran, larinya ke Islam. Lucu Anda. Sementara Yesus itu hanya datang kepada Bani Israel. Yang bidat itu yang di luar Bani Israel. Ngaku-ngaku Israel rohani, itu yang bidat. Karena ajarannya sudah menyimpang dari ajaran Yesus. Nih, tak kasih data ya, supaya Anda paham. Di dalam Yeremia 9 nomor 11, aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Dari mana agama Anda berasal? Siapa yang ngajari? Dari Yerusalem. Lalu kemudian Kejadian 49 nomor 27 tadi saya sudah jelaskan ya.
2 Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Itu di mana? Di tengah-tengah kamu. Siapa kamu di situ? Bani Israel. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa orang jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan pendusta. Itu siapa tuh yang disebut? Islamkah? Orang Arabkah? Ayo, hati-hati kalau mau berdebat. Kuasai ilmunya dulu. Anda membawa bidat, sementara Anda bermandikan bidat. Bangun tidur, sampai tidur lagi Anda melakukan bidat. Sudah habis. Silakan. Waktunya, Bang. Terima kasih. Oke, ini untuk sesi terakhir adalah sesi sesi kesimpulan. Saya persilakan Bang Suma, setelah itu Kak Mina. Terima kasih. Berapa menit, Le? 5 menit. Oke, silakan dipersilakan Bang Suma waktunya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau dikatakan Islam itu bidat, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh, tapi bukan itu ya, Anda nggak bisa nyerang Al-Quran, karena memang antara ajaran Yesus dengan Islam itu tidak ada yang bertentangan, kecuali poin-poin yang kemudian dimasukkan mengatasnamakan Yesus, baru dikatakan bidat. Begini, banyak orang yang mengatakan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Benarkah demikian? Tentu tidak. Nih, catat nih, Bang Suma yang mengatakan. Kalau kita kemudian melihat secara etimologi, memang rasa-rasanya memang betul Kristen itu pengikut Yesus, sebutan beken untuk teman-teman yang menuhankan anak Maria. Tapi secara faktual, artinya itu tidak sesuai. Secara faktual, secara fakta. Kenapa demikian? Nih, tak kasih data nih, catat. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu, Tuhan Yesus, mengusir setan demi namamu, Tuhan Yesus, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, Tuhan Yesus. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Siapa tuh yang dibilang pembuat kejahatan? Kristen. Lalu apa posisinya orang yang membuat kejahatan? Apa posisinya orang yang membuat kejahatan di hadapan Yesus? Jelas di kitab Anda sendiri bahwasanya ketika orang membuat kejahatan, Matius 13 nomor 50, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api neraka. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Siapa itu? Orang jahat. Matius 13 nomor 50, orang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api neraka. Kata Yesus yang menyebut dirinya Tuhan, 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 akan dicap sebagai pembuat kejahatan. Kata Yesus, pembuat kejahatan dicampakkan ke dalam api neraka. Apakah itu Islam? No. Siapa mereka? Kristen. Oke? Nah, lalu siapa Kristen ini? Nah, kalau Anda mau mendudukkan ajaran Paulus dengan ajaran Kristen, barulah saudari Mina itu tidak bidat. Kalau standarnya ajaran Paulus, baru Dindaku Mina yang cantik baik hati ini tidak bidat, karena ajaran Paulus dan ajaran Adinda Mina setara, berpelukan, bermesraan sepanjang zaman. Kita lihat Kisah Para Rasul 11 25-26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa Paulus ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun namanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Berarti Kristen ini pertama kali disebut karena mereka adalah pengikut Paulus. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, cocok dengan Paulus. Yesus itu adalah inkarnasi Bapa, cocok dengan Paulus. Yesus itu adalah penebus dosa, cocok dengan Paulus. Yesus itu adalah pribadi satu dari 3 pribadi Tuhan, cocok dengan Paulus. Tapi kalau Anda mengatakan kami pengikut Yesus, pengikut apaan?
Mau Anda menuhankan dia, nyata-nyata di kitab Anda sendiri, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Siapa tuh? Mereka yang bernubuat, bermujizat, mengusir setan dengan menggunakan Yesus. Agama apa itu? Agama Kristen. Bagaimana di pandangan Yesus? Diusir, Bro. Dianggap sebagai apa? Penjahat. Bagaimana tempat penjahat menurut Yesus? Dicampakkan ke dalam neraka. Di mana dituliskan itu? Matius 13 nomor 50. Bagaimana dengan Al-Quran? Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka. Jadi mau kayak mana lagi? Ya, hancur, hancur, hancur mina. Oleh karena itulah saya katakan, yuk selama masih ada kesempatan, mari menjadi pengikut Yesus yang benar. Dudukkan Yesus itu sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Sembahlah Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya pencipta alam semesta. Mari yuk teman Kristen, kita murnikan akidah. Dudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, dan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Demikian, terima kasih. Terima kasih luar biasa Bang Suma. Saya persilahkan sekarang untuk Kak Mina. Iya. Lagi korsel nih ya. Korsel 1, Portugal 1. Teman-teman, seperti yang dibilang oleh si Zuma tadi ya, dia ngomongnya cuma mengutip saja, saya menjelaskan bahwa dimaksud dari ayat itu sendiri yang mengenai pertama tadi, ada yang mengatakan Tuhan, Tuhan, dan kalian memanggil Tuhan tetapi kalian tidak melakukan perintahnya, sama saja kan? Begitulah teman-teman ya. Dia tidak tahu ayat berikutnya apa, tetapi dia hanya mengutip ayat pertama. Kemudian dikatakan juga di Lukas 10 ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami dengan namamu. Setan saja takluk dengan nama Tuhan Yesus. Kalian juga mengatakan nama baginda saja tidak takluk, itu setan-setan ya, sampai kesurupan massal. Kemudian di Lukas tadi sudah kita katakan, ya, apalagi yang harus bisa dikatakan teman-teman. Dari tadi dia tidak bisa menjawab. Ini sampai ngantuk, saya lagi nonton Pindun ya. Nyesal saya bawa dia untuk diskusi. Ternyata gak bisa menjawab gitu loh. Ayo Mas Bro, tolong di share screen lagi mengenai ajaran sesat tadi. Seperti yang saya paparkan tadi teman-teman, bahwa ajaran-ajaran atau aliran-aliran sesat yang telah ada lebih dulu dibandingkan keislaman sendiri pada abad 6, itu telah dibawa oleh orang-orang yang bukan orang-orang Kristen asli, bahkan juga bisa dikatakan orang-orang yang berparasit, makanya dijadikan sampah, dikutuk, dibuang dan tidak layak. Bahkan Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah diciptakan. Bahkan Paulus juga tidak pernah mengatakan kalau Roh Kudus itu adalah Jibril. Bahkan Petrus saja tidak pernah mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah ciptaan. Yesus sendiri juga tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu adalah ciptaan. Yesus mengatakan apa? Anak manusia bisa kalian kata-katain ya, tetapi Roh Kudus tidak, karena Roh Kudus adalah Allah. Alright, teman-teman Muslim. Kemudian juga kita paling ambil aja di semi pelagianisme aja Pak ya, di mana kalian yang mengatakan kalau rahmat dan segala macam perbuatan baik, amal baik itu akan menyelamatkan kalian ke dalam surga. Padahal kan juga masih tetap meminta pertolongan dari Allah agar bisa masuk surga. Ini bertentangan sekali Pak Zuma. Dan juga yang seperti saya katakan tadi, Al-Quranmu mengambil semua apa yang telah disesatkan atau dikutuk. Dikutuk itu adalah sampah, benar-benar sampah, seperti muntahan orang yang kalian ambil lagi gitu loh. Jadikan. Nah, itu kalian ambil dan itu ada di dalam kitab kalian sendiri dan kalian imani. Kalian bisa berpikir sendirilah ya. Dan kemudian seperti yang saya katakan, kalau Allah adalah Maha Tahu, seharusnya Dia tahu itu adalah tidak sesuai dengan Dia. Karena itu adalah aliran atau pemahaman manusia. Teman-teman tahu arti ajaran? Kalau tidak tahu arti ajaran, ya sudah, wassalam lah. Dengarkan saja kata Zuma, bahwa apa yang saya katakan itu adalah kebenaran. Itu kata Pak Zuma. Saya mendalang juga Pak ya, wayang. Dan kali ini saya akan menutupnya seperti para host-host yang di TV. Seperti kita lihat, Pak Zuma ini tidak bisa menjawab secara gamblang dari imannya. Bahkan dia katakan, kenapa kamu tidak menyerang
Islam. Justru saya tidak mau menyerang Islam sebab saya tahu apa yang di dalam Islam itu adalah semua yang telah pernah dibahas oleh konsili-konsili. Nah, tidak perlu saya harus mengimani apa yang ada di imannya Bapak, dan saya tidak perlu juga untuk bernarasi-narasi panjang kali lebar seperti yang Bapak lakukan tanpa mengeluarkan data. Tahun 381 itu bukanlah mengenai konsili untuk mengatakan sang Theotokos sendiri. Seperti saya sudah menjelaskan, Theotokos itu artinya yang apa? Jalan. Ya Pak ya. Tahun 381 itu adalah mengenai Makedonius Pak, yang tadi Roh Kudus. Aduh, Bapak ini katanya ustadz terkemuka, tapi tidak menunjukkan ustadz terkemukanya, malah yang adanya bukan muka sih, tapi terbelakang gitu loh Pak. Maksudnya belakang dada atau belakang apalah, pokoknya di belakang gitu loh Pak. Gitu. Nah, saya juga mau tantang Pak Zuma mengenai sejarah keakuratan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Seperti saya nunggu-nunggu dari Pak Kingpin, belum jadi-jadi nih, baru 1 sesi. Katanya harus dibuat sampai 8 seri. Mau ke Pak Zuma? Saya harap ya Pak, benar-benar kali ini akan mau Bapak melemparkan data, bukan hanya narasi doang Pak. Saya juga bisa, ini saya juga nggak pakai data kan, nggak pakai PPT kan, saya juga bisa ngomong Pak. Begitu. Terima kasih. Salve Dominus Nobiscum, teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya. Oke, gitu aja ya. Silahkan kalau mau di close dan lain sebagainya. Yang mau down, monggo. Terima kasih ya atensinya. Semoga teman-teman senantiasa sehat dan selamat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata. Mari kita sama-sama ya. Disclaimer bahwa ini adalah bagian dari diskusi. Begitu ya teman-teman. Baik, saya juga sendiri akan undur diri. Salam buat Bang Zuma, Kak Mina, dan Lei Kaisar, dan teman-teman lain. Mari, selamat malam. Malam. Dinda Mina, terima kasih ya. Iya. Mohon maaf kakakku yang ganteng. Iya, makasih deh. Zuma, iya, saya harapkan kamu itu bisa mendidik Zuma. Setanah air. Boleh nggak bisa kamu itu mendidik? Jadi artinya punya dalil, presentasi. Saya itu hanya dengar-dengar gitu lewat. Saya orangnya pembaca begitu. Jadi kalau saya ada presentasi di layar, saya baca begitu. Saya nggak biasa Pak. Saya dari dulu kalau dialog debat itu nggak ya, pernah. Dibiasakan lah Kak, bawa. Iya. Karena kami ini bukan hanya dengar itu khotbah gitu. Misalnya ada misalnya bukti-bukti prasasti atau apa gitu, kita enak gitu. Jadi belajar buku apa yang kita pelajarin kan enak, ada referensinya gitu. Iya, kita nggak menggunakan kayak. Tapi sebenarnya aku berapresiasi sih cara naratornya Bang Zuma ini bagus. Dirimu juga saya bagus. Saya lihat deh dari presentasi ini suaranya tadi. Itu loh. Suaranya ini itu. Kenapa suara? Biar saya katakan mengapa saya katakan saya belajar. Karena saya belajar dari ibu ini tadi. Saya belajar dari Mina. Saya nggak belajar dari Bang Zuma, cukup. Dari Zuma. Saya nggak belajar dari Zuma sama sekali. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya minta maaf. Itu bentar, sisi kelemahan ini saya. Bahaya ini. Enggak, misalnya begini Bang Zuma. Bahaya. Jadi informasi misalnya dari Bu Mina ini misalnya golongan Makedonius kan, itu kan agak jarang dilemparkan gitu loh. Itu informasi baru misalnya bagi saya. Iya, jadi saya nggak belajar di diskusi ini, hanya belajarnya dari Mina begitu. Kalau misalnya saya tadi jadi belajar misalnya dari Zuma tentang Islam, saya kan belajar jadinya kan begitu. Yang tadi saya nggak ngerti, saya ngerti. Kan itu enak. Itu yang saya mau lihat dari suatu debat atau diskusi gitu. Ada beberapa dari teman Islam juga yang biasa juga menggunakan PowerPoint. Mungkin mereka bisa diajak Pak dialog. Kalau saya memang nggak terbiasa, tidak terbiasa terikat dengan ini, dengan tulisan-tulisan. Ya, istirahat. Udah malam. Oke, selamat malam teman-teman. Saya izin pamit ya. Iya. Makasih. Saya juga pamit ya, Bang Kaisar. Makasih ya teman-teman semua. Sekali lagi Dinda Mina, makasih, mohon maaf ya. Oke, siap, nanti kita jumpa lagi. Oh ya, mau nggak itu bahas tentang keakuratan sejarah tokoh itu loh? Maksudnya Kak Kingpin masa berkali-kali dia mangkir sih? Kalau saya sekali lagi saya nggak bisa kasih data tertulis gitu loh. Saya nggak terbiasa gitu.
Iya. Khotbah Mungkin mulu. siapa Ya, ya? ya. Mungkin Dinda Kores kali bisa. Dinda Kores bisa tuh dia. Kores pula. Itulah. Kores. Jadi masing-masing saya punya kelemahan di situ. Oke, saya kira sementara kelemahan itu, teman-teman kelebihan. terima kasih. Bapak tadi Ya, katakan Bang Duma. kekurangan gitu ya. Ya, Gurunda, terima kasih. Oke, makasih ya semuanya ya. Iya. Ya, assalamualaikum Ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Yuk, Tapi, makasih semua. Yuk. Kenapa sih kawan Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara seorang ibu yang merupakan seorang Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Zuma. Dan kita bisa melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat itu berlangsung. Dan saya melihat bahwa ibu ini sangat berani dan juga dia sangat luar biasa dipakai Tuhan, sehingga dia dengan penuh kepercayaan dirinya bisa mempertanggungjawabkan iman keyakinannya kepada Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Dan akhirnya hal ini membuat Ustadz Zuma bersama dengan rekan-rekannya menjadi kewalahan atau kesulitan menghadapi ibu tersebut, karena pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh ibu tersebut mengenai iman kekristenan yang selalu saja diusik-usik oleh Ustadz Zuma bersama dengan rekan-rekannya, pada akhirnya Ustadz Zuma sendiri merasa kewalahan. Dan mungkin karena Ustadz Zuma ini memiliki percaya diri yang sangat tinggi, sehingga dia meremehkan seorang ibu tersebut, dan mungkin dia beranggapan bahwa ibu tersebut juga tidak memiliki pemahaman, bahkan tidak terlalu mengerti tentang iman kekristenan, apalagi membahas soal Alkitab. Tetapi jauh dari apa yang dilihat oleh Ustadz Zuma, bagaimana seorang ibu tersebut dia secara luar biasa bisa membungkam, bahkan membuat Ustadz Zuma bersama dengan rekan-rekannya menjadi kewalahan, sehingga mereka sendiri pada akhirnya seperti mau menyerang pribadi dari ibu tersebut. Ya, inilah memang ruang diskusi yang sering terjadi jikalau ada Ustadz Zuma bersama dengan rekan-rekannya di dalam, dimana ketika ada orang yang bisa membungkam mereka, yang bisa mematahkan setiap argumentasi bahkan data-data yang mereka bawakan, pada akhirnya mereka akan mengeluarkan suatu respon atau reaksi yang sangat tidak baik, di mana terkadang mereka sering menyerang pribadi seseorang seperti itu. Bahkan kadang juga Ustadz Zuma melakukan penghujatan seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana ibu ini dengan tegar tengkuk, dengan keyakinan yang kokoh, dia terus mempertahankan bahkan mempertanggungjawabkan apa yang dia imani dan dia yakini di dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, kiranya video ini bahkan debat ini boleh menjadi suatu pembelajaran bagi kita, untuk kita tidak harus meremehkan siapa lawan debat atau diskusi kita. Kalau kita meremehkan atau kita menyepelekan lawan diskusi kita, ya pasti kita sendiri akan merasa kewalahan karena kita belum tahu siapa yang kita hadapi. Kita terus berdoa untuk ibu tersebut supaya dia boleh dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira kepada setiap orang yang belum mengenal bahkan percaya tentang Yesus Kristus sendiri. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.